Karyawan Gojek pesen GoFood pakai aplikasi Gojek. Ini balik lagi aku suka makan sih emang. Jadi GoFood tuh kayak aduh. Kerja di Startup edisi Work From Home kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Josephine Citra, Senior Manager Public Affairs Gojek. Hai Josephine. Halo. Aduh, seru banget nih kita nih ngobrol akhirnya ya, ritual work from home. Tapi sebelum kita ngomongin ritual work from home, mungkin Josephine bisa cerita posisinya di Public Relations itu tugasnya apa aja, terus sudah berapa lama kerja di Gojek? Ya, halo teman-teman, penonton Daily Social, ini belum nggak ada sebutan itu ya, nggak ada sebutan sayangnya ya. Penonton bisa kali ya, penonton ya. Ya, saya Josephine Citra, sekarang saya kerja sebagai Senior Manager Public Affairs dari Gojek, udah 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 8 bulan sih sebenarnya. Dan di sehari-harinya, kerjaan saya ini saya in charge untuk kemitraan dalam bidang penelitian. Jadi kalau misalnya ada akademisi atau mungkin lembaga penelitian yang ingin bekerja sama dengan Gojek terkait dengan penelitian khususnya yang temanya adalah dampak sosial, itu saya yang bantu ngurusin. Selain itu saya juga banyak bantu di isu-isu terkait dengan kesetaraan gender dan juga untuk upaya Gojek dalam mengurangi sampah plastik gitu. Oke, jadi masih baru banget ya, baru setahunan ya kerja di Gojek ya? Ya 1 tahun 8 bulan, tapi kalau di Gojek tuh rasanya lama. Nah, mungkin bisa diceritain suka dukanya kerja di Gojek tuh seperti apa sih, Josephine? Mungkin Josephine bisa share? Sukanya banyak banget sih. Oke. Kantornya yang pasti keren banget ya? Iya, apalagi ya of course kayak ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang pintar, dan gak cuma pintar dan hebat, tapi mereka adalah benar-benar orang Indonesia, dan gak cuma Indonesia juga sih, kita dari berbagai macam negara yang sangat mendedikasikan dirinya untuk menciptakan dampak sosial melalui Gojek. Jadi itu sangat buat saya nyaman sih kerja di Gojek gitu, dan bikin yang kangen apalagi pas lagi WFH gini ya, itu kangen ngobrol, kangen ketemu, tukar pikiran dengan mereka secara langsung. Kangen kadang-kadang untuk kita di divisi saya sering banget kita snack sore bareng, jadi GoFood gitu makanan, dan kita ngeriung aja bareng gitu, makan rame-rame, saling sharing sambil ngobrol-ngobrol. Kalau dukanya mungkin ini bisa lebih dibilang kayak sebagai tantangan gitu, karena salah satu ciri khasnya kerja di Gojek gitu adalah sangat cepat gitu. Jadi kadang-kadang memang itu jadi satu tantangan tersendiri untuk selalu gerak dengan ritme yang sangat cepat, dinamikanya juga yang berubah-berubah, dan mungkin kalau bagi saya pribadi ini adalah tempat di mana pertama kalinya saya berkolaborasi dengan banyak orang gitu kan. Kita ada ribuan GoTroops, atau itu GoTroops adalah sebutan untuk karyawan di Gojek. Jadi ada ribuan GoTroops nggak cuma di Indonesia gitu kan, tapi ada di Vietnam, ada di Singapura, ada di Thailand, ada di India, dan Philippines juga. Jadi ini benar-benar kolaborasinya sangat antar budaya, antar orang, antar negara, antar zona waktu juga. Nah ini juga yang kan jadi tantangan tersendiri nih buat saya gitu, karena ini pertama kalinya saya kerja di tempat yang sangat sebesar ini gitu, orang-orang banyak gitu. Oke, untuk Josephine sendiri nih, sebelum mulai kerja di kantor ya, kita masih ngomongin kerja di kantor ya, sebelum mulai aktivitas tuh apa aja sih yang dipersiapkan starter pack-nya? Kemudian ketika lagi mood-nya nggak enak nih, biasanya Josephine ngapain sih kalau di kantor? Ini ceritanya kalau di kantor ya, berarti kalau di kantor. Belum Eva. Ya, kalau aku, nah kebetulan nih di kantor tuh ada gym, jadi aku dan enaknya adalah aku bisa manggil personal trainer aku sendiri ke gym kantor. Oh, bisa kayak gitu ya di Gojek ya? Iya bisa, jadi sebenarnya Gojek tuh kita setiap minggu, setiap hari itu kita ada kelas olahraga ganti-ganti, mulai Zumba, Muay Thai, yoga,
dance class, sampai ada konser juga ada. Cuman itu kelasnya tuh malam, jadi jam 7 malam gitu. Nah aku tuh lebih suka olahraga pagi, jadi aku biasanya manggil personal trainer aku sendiri untuk latihan core training atau Muay Thai di gym kantor. Nah setelah itu biasanya aku mulai kayak latihan jam 8 pagi. Nah di kantor juga ada tempat shower, ada tempat mandi, jadi aku sekalian mandi di sana. Abis itu udah deh jam 10 mulai kerja biasanya. Oke, jadi itu rutin ya setiap hari workout dulu sebelum kerja atau hari-hari tertentu aja? Biasanya at least 3 kali dalam seminggu. Wow. Kalau mood boosternya apa? Apakah Gojek sendiri gitu kan? Karyawan Gojek pesen GoFood pakai aplikasi Gojek. Mungkin Josephine bisa share mood boosternya apa? Apakah beli-beli makanan ojol atau jalan-jalan keluar kantor Gojek atau gimana? Mood booster aku yang pasti musik sih. Itu AirPod tuh kalau di kantor selalu nempel di aku. Terus satu musik, sama kedua sih ya GoFood sih. Aku kebetulan I'm not a dessert person, jadi aku not really sweet tooth ya, nggak terlalu suka yang manis-manis. And I'm also not a coffee drinker, jadi aku nggak minum kopi. Sementara promo di GoFood kopi semua nih yang ada kan? Tapi kan ada yang lain. Tapi ada yang lain. Kayak boba-boba gitu masih minum. Ya, betul. Sama tapi jadi iya pengen kayak aku snacknya tuh yang asin-asin, kayak tahu kriuk, bakwan, itu aku kayak bisa setiap hari sih makan itu sarapannya. Tapi di Gojek kan ada outdoor kantin ya, pantry ya, cafe atau apa gitu ya, yang di dekat window itu ya. Kemudian ada juga playroom. Josephine sering nggak main di sana atau fokus sama kerja jadi males ke playroom atau ke cafe? Kalau ke kafe aku lumayan sering, karena itu kan juga dekat sama jendela ya, jadi aku kebetulan suka kerja di deket natural light, jadi lebih suka di sana gitu lah. Ada Gojek Cafe, ada sama yang lantai 4, aku nggak tahu Mbak ini udah pernah kesana apa belum. Lantai 4 ada yang kayak semacam food court gitu, itu aku juga suka kesana karena ada ice cream, menunya lebih lengkap lah. Pernah. Kita sering diundang liputan ke kantor Gojek yang megah itu soalnya, jadi cukup familiar gue sama kantor Gojek. Ya, tapi kalau untuk Gojek playroom sebenarnya aku kan lengkap banget tuh Jul, mainan zaman dulu sampai sekarang ada di playroom. Iya, nah kebetulan aku cukup jarang main di sana. Karyawan justru bosen ya main di situ ya? Iya, kayak apa ya? Soalnya kadang-kadang jadi kan suka kalau sore juga ada pada yang main PlayStation gitu-gitu. Iya, oke. Iya, aku kayak udah males ngantri gitu kan, jadi kayak Oke. Mungkin Josephine bisa share tips untuk mereka yang mau ngelamar kerja di Gojek nih, pegawai seperti apa sih yang dicari oleh Gojek? Yang pasti harus ngerti banget nih 3 DNA-nya Gojek yang kita sebut. Sebagai pertama speed, itu ya yang tadi aku bilang, emang segala sesuatu ini geraknya cepet banget di Gojek gitu. Apa yang mungkin kita omongin di meeting kali ini itu kalau bisa langsung kayak langsung eksekusi gitu. Yang kedua, innovation. Jadi harus selalu mikir gimana kita menciptakan inovasi-inovasi baru dalam cara kerja kita, dan inovasi ini harus berbasis dengan data. So we're very data driven gitu. Jadi ketika kita merekomendasikan sesuatu tuh tidak hanya berdasarkan suatu kayak nih kayaknya bagus gitu. Tapi harus ngeliat juga kayak datanya gimana sih, apakah mendukung rekomendasi dari kita. Sama yang terakhir tentunya GoTroops atau calon-calon GoTroops ini harus mempunyai semangat untuk mendedikasikan pekerjaan mereka nih untuk social impact gitu. Ingat aja bahwa setiap hari ini kita kerja bukan cuma tentang untuk kita sendiri gitu, tapi juga untuk para driver partner kita, para merchant, terus juga service provider GoLive, consumer juga. Itu sih yang 3 utamanya, dan of course juga harus bisa relate nih gitu. Kayak kita ada 10 nilai di Gojek, bisa dicari nanti di internet. Browsing sendiri ya? Aku bisa kasih sebelum ngelamar belajar dulu ya? Harus dong, ini aku kasih contekan loh buat semua. Jadi
Oke. Salah satu value pertamanya tuh it's not about you. Nah itu balik lagi sih yang kayak tadi aku bilang bahwa apa yang kita kerjain sekarang itu nggak cuma untuk tentang diri kita sendiri aja, nggak cuma untuk perusahaan doang, tapi juga untuk orang lain. Nah jadi ini juga yang mungkin bisa di-relate kayak nanti apa aja sih hal-hal yang menunjukkan bahwa kerjaan di sebelumnya tuh gimana kita mementingkan kepentingan organisasi atau kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Terus juga salah satu value yang aku sangat suka gitu ya adalah collaborate with compassion. Dimana collaborate with compassion ini penting banget buat Gojek yang Go Troops-nya banyak banget gitu kan. Jadi kita berkolaborasi tapi juga penuh dengan apa ya? Compassion bahasa Indonesia tuh lebih kayak kasih sayang kali ya. Yeah. Gitu care gitu ya. Tentang perhatian gitu. Oke. Berkolaborasi dengan niat baik lah gitu dan never assume the worst never assume bad expectation from someone else kayak gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin ritual work from home nih, Josephine. Mungkin Josephine salah satu karyawan yang terbiasa ke kantor ya. Ketika aturan WFH ini berlaku, ada perbedaan nggak yang Josephine rasakan atau nggak ada perbedaan sama sekali sih? Mungkin Josephine bisa share? Beda banget sih. Beda banget. Soalnya aku sehari-hari sebenarnya kalau di kantor tuh aku ngekos dan deket kantor. Oke. Jadi kemana-mana tuh deket. Terus juga ini balik lagi aku suka makan sih emang. Jadi GoFood tuh kayak GoFood sekarang tuh rata-rata di Jakarta Selatan. Iya, betul. Jadi sekarang karena lagi WFH, aku balik ke rumah orang tua di daerah kan. Jadi kangen banget gitu sama teman-teman karena kebiasaan ngobrol, kebiasaan sharing makanan, kebiasaan bercanda gitu kan ya, atau hangout bareng itu tuh melekat banget di aku dan lumayan ngerasa kehilangan lah pas WFH ini gitu kan. Ritualnya Josephine apa selama WFH? Oke, selama WFH, aku mencoba membuat ritual baru gitu kan. Jadi kayak pas di minggu kedua, kan minggu pertama adaptasi gitu kan. Minggu kedua kayak, aduh gimana nih gitu kan. Masukin minggu ketiga, aku langsung kayak buat janji lah sama diri aku sendiri. Kayak oke, kayaknya harus beradaptasi dengan new normal ini. Jadi aku bikin rutinitas kayak olahraga, itu usahain banget. Bangun pagi, lari keliling komplek 15 menit, terus ikutan ini juga WFH sports. Jadi kayak pagi ini aku baru ikutan kita yoga bareng via Zoom. Terus besok tuh ada instrukturnya gitu ya, ada PT-nya ya. Iya. Ada pilates, terus ada zumba, ada macam-macam lah gitu. Bisa pilih mana yang suka. Jadi sih aku pagi-pagi itu rata-rata aku bisa usahain sebisa mungkin gitu ya. Olahraga dulu sebelum mulai kerja. Kalau misalnya sempat diusahakan meditasi sebentar kayak untuk nenangin kayak clear up the mind first before I start the work. Terus abis itu biasanya nih siang-siang Gojek tuh juga suka ngedatengin para tamu yang sangat inspiring. Jadi kita ada namanya online class gitu ya. Iya, namanya WFH Motivational Talk. Ini pas ini terpukau nih. Waktu itu kita di minggu pertama WFH, kita ada Nicholas Saputra. Di depan monitor terus ya. Oh my god, itu kayak sangat jadi lebih semangat ya. Ya itu yang kayak kalau kamu nanya itu mood booster beneran sih. Setuju. Oke, itu setiap hari atau weekly? Motivational talk tuh jadi setiap hari ini nih kalau aku lagi nggak ngobrol sama kamu itu kita lagi ada sama Najila Shihab, sama Mbak Najila Shihab nih. Minggu lalu kita ada Hamish Daud. Oh, itu yang milih oke banget deh. Ya, hebat banget emang. Ini sekarang kita ganti lokasi lagi karena ternyata baterai laptopnya Josephine mati. Jadi sekarang pakai handphone ya, Jos ya? Masih pakai laptop tapi sambil di-charge. Oke, last but not least mungkin bisa di-share kegiatan Ramadannya Gojek? Iya, jadi nih di bulan Ramadan ini tentunya memang situasinya sangat tidak ideal ya, walaupun
aku sendiri nggak merayakan, nggak menjalankan, tapi ngerti lah buat teman-teman yang menjalankan di luar sana ini keadaannya sulit gitu. Nah oleh karena itu kita selalu mikir gimana sih caranya membuat inisiatif yang bisa memudahkan konsumen sambil juga coping with the new normal. Makanya kita punya inisiatif namanya ibadah. Jadi pakai depannya, jadi kayak atau ibadah elektronik lah. Nah, basically ibadah ini tuh merupakan serangkaian layanan digital yang bisa memudahkan pelanggan menjalani kesehariannya dan tetap berbuat kebaikan selama di bulan puasa ini. Nah, yang pertama kita ada namanya e-bookbar. Jadi kalau misalnya Mbak Yeni nih mau buka bareng sama teman-temannya lewat video call, bisa banget. Jadi pesenin menu buka puasa lewat layanan GoFood, GoMart atau GoShop. Selain e-bookbar, itu juga ada e-sedekah. Jadi bisa sedekah nih melalui GoGive dan dananya ini bisa dikolaborasi dengan kita bisa juga untuk nanti bantuannya bisa disumbangkan dan disalurkan oleh berbagai organisasi. Nah ini juga sekalian aku mau sedikit promosi nih Mbak Yeni kalau boleh. Kebetulan aku juga sekarang in charge untuk ngurusin crowdfunding campaign-nya Yayasan Anak Bangsa Bisa atau Yayasan Jadi kalau teman-teman penonton Daily Sosial mau donasi bisa langsung ke kitabisa.com/sumbangsuara atau bisa langsung dari fitur GoGive yang ada di aplikasi Gojek. Pokoknya semuanya ada di aplikasi ya? Yes. Selain tadi ada e-bookbar, e-sedekah, tuh masih ada e-rezeki juga. Kan katanya kalau lagi lebaran biasa suka bagi-bagi rezeki gitu ya ke teman atau anak gitu. Nah ini bisa pakai layanan GoPay. Nah mungkin yang unik dan yang aku terakhir ada dua yang unik sih menurut aku dan ini penting banget adalah yang pertama ngabuburit. Jadi kalau teman-teman sekalian mau sambil ngabuburit gitu kan biasanya kalau lagi keadaan normal ngabuburit ngapain sih sambil nonton gitu kan, nonton di bioskop ya. Nah ini kita bisa lihat di GoTix ada berbagai dakwah gitu ya atau kuliah 7 menit gitu kan yang bisa didengerin sambil ngabuburit. Nah jadi kita kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan seperti Basnas, NU Care, Lazis Muhammadiyah untuk menghadirkan sesi dakwah online. Nah, sama yang terakhir kalau mau bagi-bagi parcel untuk kue-kue kering nih. Nah, jadi bisa ada yang nama e-parcel yang ini menggunakan layanan GoSend untuk jadi bantu masyarakat buat tetap berbagi kebahagiaan lah. Dan bagi-bagi kue kering pastinya di tengah-tengah seperti ini. Banyak ya acaranya ya, banyak Ramadan ini ya. Iya. Oke, Josephine, thank you banget ya udah meluangkan waktu meskipun ganti angle nih kita. Udah terakhir, semoga WFH-nya makin produktif ya dan semangat terus jadi pegawai Gojek. Ya, terima kasih banyak Mbak Yeni dan teman-teman dari sosial. Bye. Bye.